Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, planet-planet kecil, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Apakah kalian tahu bagaimana asal mula tata surya terbentuk? Pembentukan tata surya menurut para ahli ada teori nebula, planetesimal, pasang surut, bintang kembar, dan awan debu. Menurut teori nebula, tata surya terbentuk dari kabut pekat dan besar yang berputar, berpilin, dan terpadatkan menjadi matahari beserta planet-planet. Menurut teori planetesimal, tata surya terbentuk dari sebagian material matahari yang tertarik akibat bintang yang lewat. Teori pasang surut, tata surya terbentuk dari gelombang gas-gas matahari yang tertarik membentuk filamen. Menurut teori bintang kembar, tata surya terbentuk dari bintang kembaran matahari yang meledak dan menghasilkan serpihan berupa batuan, gas, debu, dan berbagai material lainnya. Sedangkan teori awan debu, tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak. Matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Lapisan matahari. Matahari tersusun dari berbagai lapisan dengan suhu yang berbeda-beda. Yang pertama, korona, yaitu lapisan paling luar dari matahari yang merupakan kumpulan gas tipis dengan suhu kurang lebih 1 juta Kelvin. Kromosfer, yaitu lapisan yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Lapisan ini mempunyai ketebalan 16.000 km dengan suhu 6.000 Kelvin sampai 20.000 Kelvin. Fotosfer, yaitu bagian permukaan matahari yang mengeluarkan cahaya sehingga mampu memancarkan cahaya ke segala penjuru dunia. Lapisan ini mempunyai suhu 6.000 sampai 16.000 Kelvin dengan tebal 500 km. Zona aktivitas fotosfer terdiri dari zona radiasi dan zona konveksi. Zona radiasi merupakan bagian fotosfer yang menyelimuti inti, sedangkan zona konveksi yaitu daerah terjadinya energi matahari ke lapisan kromosfer melalui proses konveksi. Inti matahari, yaitu lapisan paling dalam yang merupakan pusat terjadinya reaksi fusi antara atom hidrogen dan helium. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling panas dengan suhu mencapai 15 juta Kelvin. Aktivitas matahari. Bintik-bintik noda yang diakibatkan oleh aktivitas matahari antara lain granulasi, yaitu aktivitas matahari yang menimbulkan granula. Granula adalah gumpalan-gumpalan pada fotosfer matahari. Bagian ini merupakan bintik-bintik panas akibat perbedaan suhu yang sangat drastis pada fotosfer. Bintik matahari atau noda matahari yaitu daerah gelap pada fotosfer yang terbentuk karena suhu titik tersebut jauh lebih rendah dari suhu daerah sekitarnya. Lidah api merupakan dampak dari gangguan yang terjadi pada kromosfer. Semburan gas tersebut menyerupai lidah api besar berwarna merah dengan variasi bentuk yang dapat menyerupai pita, simpul, spiral, atau gunung. Suar matahari, yaitu peristiwa ledakan besar di atmosfer matahari yang merupakan pertanda kembali aktifnya matahari. Pada umumnya matahari memiliki siklus 11 tahunan atau 24 tahunan. Penjelasan singkat kita tentang matahari, kita lanjutkan pertemuan berikutnya membahas planet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.